Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinja Gunawan. Di sini saya akan membahas materi mengenai aritmatika komputer. Nah, karena kita di sini akan membahas mengenai bilangan-bilangan, mengenai angka-angka, jadi khusus pada hari ini saya buatkan PowerPoint yang bertemakan bunga-bunga. Nah, saya harap dengan PowerPoint ini kita bisa lebih sejuk, kita bisa lebih rileks untuk memulai materi kita pada hari ini. Oke. Nah, pada hari ini saya akan bahas dua submenu. Yang pertama yaitu mengenai sistem bilangan pada komputer. Yang kedua, operasi bilangan pada komputer. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, mengenai sistem bilangan. Nah, dalam dunia pengkomputeran atau dalam dunia teknologi, kita mengenal sistem bilangan ada 4. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal, yang kedua sistem bilangan biner, yang ketiga sistem bilangan oktal, dan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan desimal ini adalah sistem bilangan asli atau sistem bilangan cacah yang mulai dari 0 sampai dengan 9. Oleh karena itu, sistem bilangan desimal ini dikenal dengan sistem bilangan yang berbasis 10. Sistem bilangan yang kedua yaitu sistem bilangan biner atau sistem bilangan yang dikenal dengan basis 2, yaitu beranggotakan 0 dan 1. Nah, jika diibaratkan dalam dunia pengkomputeran atau dalam dunia teknologi, 0 itu berarti gagal dan 1 itu berarti berhasil. Contoh sederhananya, pada saat kita mentransfer file, jika transfer file kita berhasil, bisa diibaratkan dengan angka 1. Dan jika gagal, itu diibaratkan dengan angka 0. Seperti itu sistem bilangan biner. Yang selanjutnya yaitu sistem bilangan oktal, yaitu sistem bilangan yang memiliki basis 8. Jika kita lihat dalam komponen komputer, itu sama dengan slot memori yang berjumlah 8. Adapun anggota dari sistem bilangan oktal ini mulai dari angka 0 sampai dengan angka 7. Kita lanjut ke sistem bilangan yang terakhir yaitu sistem bilangan heksadesimal, yaitu sistem bilangan yang memiliki basis paling banyak yaitu berjumlah 16 basis. Nah, dalam heksadesimal ini memiliki 16 kan. Jadi anggota-anggotanya itu dari angka 0 sampai dengan angka 15. Seperti yang saya katakan tadi, kita mengenal dengan sistem bilangan desimal ini, yaitu dengan sistem bilangan yang memiliki 10 anggota, yaitu 0 sampai 9. Nah, jika sudah masuk ke bilangan 10, berarti itu adalah gabungan dari angka 1 dan juga angka 0. Oleh karena itu, dalam sistem bilangan pada komputer ini, khususnya dalam heksadesimal, jika kita sudah memasuki angka 10, maka kita akan buatkan simbol atau kita buatkan lambang baru, yaitu 10 akan kita lambangkan atau kita ganti dengan angka dengan huruf A, 11 kita simbolkan dengan huruf B, begitu juga seterusnya. Nah, itu sedikit pengenalan mengenai sistem bilangan. Kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai konversi bilangan. Konversi bilangan itu seperti apa sih? Nah, konversi bilangan itu adalah proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan kita ubah menjadi bilangan dengan basis yang lainnya. Seperti itu, tanpa lama lagi kita langsung ke contoh. Yang pertama yaitu sistem bilangan desimal. Nah, sistem bilangan desimal ini akan kita konversi atau akan kita ubah menjadi bilangan biner, oktal, dan juga heksadesimal. Langsung ke yang pertama yaitu dari desimal ke biner. Bilangan desimal ke biner ini cukup mudah. Kita hanya perlu membagi bilangan desimal dengan nilai 2. Nah, kenapa sih harus nilai 2? Kita lihat lagi. Karena bilangan biner ini adalah bilangan yang memiliki basis 2. Jadi, kita hanya perlu membagi dengan basis dari bilangan biner tersebut. Di sini saya sudah sediakan soal, yaitu 98 dalam kurung 10 berarti desimal, karena basisnya 10, sama dengan berapa biner atau 2 di sini. Kita langsung kerjakan bersama-sama. Caranya cukup mudah.
kita turunkan 98, langsung kita bagi dengan 2. 68 dibagi 2 itu hasilnya 49. Nah, karena tidak ada sisa, jadi kita tulis sisanya 0. Kita turunkan lagi 49, kita bagi lagi dengan 2. Hasilnya yaitu 24,5. Nah, hasil 24,5 ini, setengahnya ini kita tulis menjadi sisa 1. Ini juga seterusnya. 49. Kita turunkan 24, kita bagi dengan 2. Hasilnya 12. Karena tidak memiliki sisa, kita tulis 0. Kita turunkan lagi 12, kita bagi dengan 2. Hasilnya yaitu 6. 6 tidak memiliki sisa, kita tulis 0. 6 kita turunkan lagi, dibagi dengan 2. Hasilnya 3. Tidak memiliki sisa, jadi kita tulis 0. 3 ini masih kita bisa bagi menjadi 2. Bagi 2, hasilnya yaitu 1, memiliki sisa 1. Nah, jadi hasil dari desimal benar adalah 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kita muncul pertanyaan, dari mana sih kita dapat angka-angka ini? Nah, mekanisme penulisannya yaitu kita tulis dari bawah ke atas. Berarti kita tulis dari 1 di bawah ini, tulis 1. Begitu juga seterusnya, naik 1, 1, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, sampai di sini. Seperti itu cara untuk mengkonversi desimal ke binar. Jadi 98 desimal itu sama dengan 1,010,0,010 binar. Seperti itu, cukup mudah untuk mengubah desimal ke binar. Oke, selanjutnya kita akan mengkonversi dari desimal ke oktal. Di sini saya buatkan dengan soal yang sama seperti tadi supaya lebih mudah. Caranya yaitu dengan membagi bilangan desimal dengan nilai 8. Kenapa 8? Seperti tadi, jika kita bagi 2, itu adalah basis dari bilangan biner. Nah, sekarang kita bagi dengan 8 karena 8 itu adalah basis dari bilangan oktal. Kita turunkan 98, kita bagi dengan 8, itu mendapatkan 12. 12 sisa 2, karena 12 dikali 8 itu hasilnya 96. 12 ini masih bisa kita bagi dengan 8. Hasilnya kita dapat 1. Sisa kita turunkan lagi, tidak bisa karena 1 itu sudah lebih kecil dari 8. Jadi hasilnya dari pembagian ini adalah 1, 4, sama mekanisme penulisan kita tulis dari bawah ke samping lalu ke atas. Seperti itu. Jadi hasil dari 98 desimal ke oktal adalah 142. Ini adalah cara dari mengubah desimal ke heksadesimal. Masih sama caranya, yaitu membagi bilangan desimal dengan nilai 16. Kenapa 16? Karena 16 ini merupakan basis dari heksadesimal. Untuk soalnya masih sama, 98 kita bagi dengan basis dari heksadesimal yaitu 16, hasilnya yaitu 6. Kita dapat sisa 2. Karena 16 dikali 6 itu hasilnya 96, jadi kita mendapatkan sisa lagi 2. Sampai sini selesai, karena 6 tidak bisa kita lagi dengan 16. Jadi hasilnya yaitu 6. Ambil dari sini, baru kita ke samping. Nah, seperti
Jadi hasil dari 96 desimal Jadi hasil dari 96 desimal Jadi hasil dari 98 desimal adalah 62 heksadesimal. Lalu kenapa sih saya isi tabel di samping ini, di mana 10 itu kita simbolkan atau kita lambangkan dengan A, 11 kita lambangkan dengan B, begitu juga seterusnya. Di sini saya akan kasih soal. Itu soal itu kita bagi dengan 16, itu hasilnya 4. Kita mendapat sisa lagi 13. Nah, 13 kan 4 sudah tidak kita bisa ganti, kita bagi dengan 16. Jadi hasilnya yaitu 4, 13. Nah, kita lihat di sini. 13 itu kita simbolkan atau kita lambangkan dengan huruf D. Jadi bisa kita tulis kalau 13 itu kita ganti dengan D, jadi hasilnya 4. Itu kira-kira cara mengubah desimal ke heksadesimal. Lanjut kita ke bilangan yang kedua, yaitu sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner ini akan kita ubah menjadi desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Langsung saja. Nah, di sini kita akan mengubah bilangan biner ke desimal. Sudah saya sediakan soal, yaitu soalnya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 biner dilambangkan dengan 2. Berapa desimal atau berapa seperti. Nah, kita lihat dulu di sini. Karena cara kita mengubah biner ke desimal itu adalah dengan memangkatkan dan mengkalikan dan menambahkan hasil dari pangkat tersebut sehingga mendapatkan bilangan desimalnya. Di sini saya sudah buat pangkat bilangan biner yaitu 2 sampai ke pangkat 8. Juga hasil dari perpangkatan, yaitu 2 dipangkatkan 7, yaitu hasilnya 128, 2 pangkat 6 itu 64, 2 pangkat 5 itu 32, begitu juga seterusnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan bilangan biner ke desimal ini. Caranya cukup mudah. Jika kita bisa, kita tuliskan seperti ini pangkatnya, lalu kita tulis soal di bawah ini. Pertama 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Jika sudah seperti ini, kita lihat. Jika bilangan tersebut bernilai 1, kita tambahkan. Jika bernilai 0, tidak kita tambahkan. Jadi, yang akan kita tambahkan yaitu ini. Lalu yang bernilai 1 ada 16. Yang bernilai 1 ada 8. Ada 2 dan ada 1. Nah, jadi kita bisa tambahkan 128 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 1. Maka akan ditemukan hasil yaitu 153. Kita sudah menemukan hasil dari 100110111 biner itu adalah 153 desimal. Seperti itu, kita hanya cukup mengingat pangkat
mengingat hasil dari pangkat bilangan biner ini. Setelah itu kita tulis soal di bawahnya, dan ingat jika nilainya itu 0 kita tidak usah tambahkan. Nah, jika nilainya 1 bisa kita tambah. Seperti itu. Kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu mengubah biner ke oktal. Nah, di sini dikatakan bahwa kita itu harus mengkonversi tiap-tiap 3 buah digit biner. Sebelum itu di sini saya sudah cantumkan, di sini saya sudah tempelkan tabel dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jika kita ubah ke bilangan biner. Nah, 0 jika kita ubah ke biner itu menjadi 0 3 kali, 1 menjadi 0, 0, 1, 2 menjadi 0, 1, 0, begitu juga seterusnya. Nah, caranya di sini kita tulis soalnya terlebih dahulu. 100, 11, 11, 1. Kan dikatakan kita mengkonversi tiap 3 buah digit biner. Jadi di sini saya akan pisahkan. Kita mengambil 3 buah digit biner itu dimulai dari kanan ke kiri atau dari belakang ke depan. Nah, seperti ini. Ini sudah saya pisahkan. Ini mendapat 3 pasangan, ini mendapat 3 pasangan. Nah, yang ini ada 2. Jadi untuk mengakalinya kita tambahkan 0 di depannya. Karena 0 di depan itu tidak ada nilainya sama sekali. Jadi bisa saja kita menambahkan 0 di depan untuk menggenapkan atau untuk membuat angka tersebut menjadi 3 digit. Lalu langsung saja kita lihat. 010 ini di dalam tabel jika dibinirkan itu hasilnya 010 adalah 2. 011 itu adalah 3. Ini sama 011 adalah 3. Jadi hasil dari 1001111 ini adalah 2, 3. Itu caranya sangat-sangat cukup mudah. Jadi hasil dari 1001111 biner ini adalah 233 oktal. Sekarang kita lanjut ke mengubah bilangan biner ke heksadesimal. Nah, di sini disebutkan bahwa kita itu harus mengkonversi tiap 4 buah digit biner. Nah, di sini saya sudah buatkan tabel. Kalau dalam heksadesimal diubah ke biner, itu angka 0 itu menjadi 0 4 kali, 1 menjadi 0001, 2 menjadi 0010, begitu juga seterusnya. Di sini saya masih menggunakan soal yang sama. Kita buat soalnya 100111011. Kita pas 8 kita bagi menjadi 4 digit. Nah, kita lihat di sini kalau nilai dari 1001 itu 1001 adalah 9. Dan 1011 itu 1011 adalah B. Kenapa B? Karena B ini adalah simbol dari 11. Jadi hasilnya adalah 9B. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1001111 biner adalah 9B heksadesimal. Itu cara mengubah bilangan biner ke desimal, ke oktal, dan juga heksadesimal. Yang selanjutnya yaitu mengubah oktal ke desimal. Di sini dikatakan bahwa kita itu hanya perlu mengkuadratkan basis oktal. Nah, seperti ini. Jika kita tadi mengkuadratkan basis biner, sekarang kita mengkuadratkan basis oktal. Berapa jumlah basis oktal? Yaitu 8. Kita
kita buat 8 pangkat 0 itu adalah 1, 8 pangkat 1 itu 8, 8 pangkat 2 itu 64, begitu juga seterusnya. Nah, sekarang kita buat dulu soal, yaitu 1, 2, 4. Setelah itu kita taruh pangkat ini di bawah soal. Ini. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tulis hasil dari perpangkatan basis oktal ini. 8 pangkat 3 itu 5, 1, 2. 8 pangkat 2 itu 64. 8 pangkat 1, 8. 8 pangkat 0, 1. Kita sudah membuat seperti ini. Sekarang kita hanya perlu mengkalikan hasil dari perpangkatan basis oktal ini dikalikan dengan soal. Misal 5, 1, 2 dikali hasilnya 5, 1, 2. Lanjut 64 kali dengan 2 itu hasilnya 128. Oke. Selanjutnya yaitu 8 dikali dengan 4 itu hasilnya 32. Hasilnya 32. Nah, kita kalikan lagi yaitu 1 dikali dengan 0. Nah, hasilnya 0, tidak usah kita tulis. Setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian ini, semuanya kita jumlahkan. Yaitu 512 ini ditambah 128 ditambah 32 ini, kita mendapatkan hasil yaitu 670. Sehingga dapat dikatakan bahwa 1240 oktal itu sama dengan 672 desimal. Itu caranya, kita hanya perlu mengingat hasil dari pengkuadratan basis oktal. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah oktal ke bilangan biner. Di sini kita disuruh untuk mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Sama, kita hanya menggunakan tabel yang sudah saya buat tadi, yaitu bilangan oktal jika dibinarkan akan mendapatkan angka-angka di samping kanan. Kita tulis soalnya, masih soal sama, yaitu 1240. 1, 2, 4, 0. Sekarang kita cocokkan dengan tabel yang sudah saya sediakan di sini. Yaitu 1 itu adalah nilainya 001. Terus 2 itu nilainya 010. 4 itu nilainya 100 dan 0 itu nilainya 0. Begitu. Sekarang kita tinggal gabungkan, jadi hasilnya 001, 010, 100. Seperti ini hasilnya. Atau bisa kita sederhanakan dengan menulis 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Kenapa demikian? Karena 0 yang di depan ini bisa tidak kita tulis karena 0 di depan ini sama sekali tidak ada artinya. Sehingga bisa kita katakan bahwa 1240 oktal itu sama dengan 10 biner. Seperti itu juga mudah, kita hanya perlu
melihat tabel ini, menyesuaikan angka 1 itu berapa nilainya jika dibinarkan. Juga seterusnya. Lanjut, kita akan mengubah oktal ke heksadesimal. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengkonversi masing-masing digit oktal ke 4 digit biner. Di sini saya sudah sediakan tabelnya. Jika bilangan oktal tersebut kita binarkan, akan menghasilkan angka-angka ini. Soalnya di sini sedikit berubah. Saya gunakan 70, 7 dan juga 6. Kita lihat lagi, nilai dari 7 di sini adalah 0, 1, 1, 1. Nah, nilai dari 6 adalah 0, 1, 1, 0. Seperti ini, jadi hasilnya bisa kita gabungkan, yaitu 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Atau kita bisa menulisnya atau menyederhanakan dengan 1, 1, 1, 1, 1, 0. Mengapa demikian? Karena 0 yang ada di depan ini bisa kita tidak tulis atau bisa kita hilangkan karena tidak berguna. Nah, sekarang kita lihat. Kita harus mengkonversi masing-masing digit ini ke 4 digit ini. Sekarang kita buat atau kita pisahkan 4 digit. Nah, sekarang seperti tadi, ini hanya memiliki 2 anggota. Sedangkan kita disuruh untuk membuat 4 digit. Jadi kita tambahkan 0 yang berada di depan, atau sama saja kita buang 0 yang tadi ini dan kita pindahkan ke depan. Nah, sekarang kita lihat 0, 0, 1, 1 ini, kita lihat di sini berapa nilai dari 0, 0, 1, 1, yaitu 3. Selanjutnya yaitu 1, 1, 1, 0 ini nilainya adalah E. E itu kita ibaratkan jika ini 10, 11, 12, 13, 14. Jadi bisa kita tulis hasil dari 76 oktal itu adalah 3 E heksadesimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara kita mengubah heksadesimal ke bilangan desimal, biner, dan juga oktal. Langsung saja. Sekarang kita akan mengubah heksadesimal ke desimal. Di sini kita dikatakan bahwa kita hanya perlu mengkuadratkan basis dari heksadesimal. Berapa basis heksadesimal? Yaitu 16. Bisa kita lihat di sini, 16 pangkat 0 itu hasilnya 1, 16 pangkat 1 itu 16, 16 pangkat 2, 256, 16 pangkat 3, 4096, dan seterusnya. Nah, kita langsung saja. Oke. Soalnya yaitu 7E0. 7E0. Kita lihat lagi. 7E itu berapa? E adalah 14. 0 tetap 0. Sekarang kita buat soal ini. Turunkan, ini bisa kita hapus. Selanjutnya kita tulis pengkuadratan dari basis heksadesimal ini di bawah soal. Karena soal berarti kita ambil 3. Kita tuliskan supaya lebih mudah. Seperti ini. Nah,
Setelah itu kita tulis hasil dari pengkuadratan basis heksadesimal ini. Dan 16 pangkat 2 hasilnya 256, 16 pangkat 1 itu hasilnya 16, 16 pangkat 0 itu hasilnya 1. Setelah ini caranya sama, kita hanya perlu mengkalikan hasil dari pengkuadratan basis heksadesimal ini dengan soal, yaitu 256 dikali dengan 7 itu hasilnya 1792, 16 dikali dengan 14 itu hasilnya 124, dan 1 dikali dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Ini tidak usah kita tulis lagi. Setelah itu, setelah kita mendapatkan hasil dari perkalian ini, kita tambahkan saja 1792 ditambah 224 itu hasilnya adalah 2016. Jadi kita dapatkan bahwa 2016 ini adalah hasil dari 7W0 heksadesimal ke desimal. Seperti itu cara untuk mengubah heksadesimal ke desimal. Kita hanya perlu mengingat hasil pengkuadratan dari basis heksadesimal ini. Misalnya contoh ada 5 soal. Misalnya 7, 14, 0, 1, 1. Nah, di sana kita bisa menggunakan pengkuadratan 16 pangkat 0, pangkat 1, kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, 16. Di sini kita hanya perlu mengingat hasil dari nilai pengkuadratan basis heksadesimal ini. Kita perlu mengingat jika 10 ini kita simbolkan dengan A, seperti itu. Nah, jika kita sudah hafal atau kita sudah mahir dalam hasil pengkuadratan basis heksadesimal, maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan soalnya. Selanjutnya yaitu kita akan mengubah heksadesimal ke dalam ini. Di sini dikatakan bahwa kita harus mengkonversi masing-masing digit heksadesimal ke 4 digit biner. Nah, seperti yang saya katakan tadi, heksadesimal itu memiliki 16 basis. Nah, jika 16 basis tersebut kita ubah menjadi ke digit biner, akan mendapatkan angka-angka yang di samping kiri. Langsung saja kita mengubah 7E0 ke bilangan biner. 7 E atau 14 sama saja dan 0. Sekarang kita lihat 7 itu jika dibinerkan nilainya berapa? Nilainya 0, 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. Kita E atau 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini, E atau 14 ini jika dibinerkan hasilnya itu 1, 1, 1, 0. Setelah itu 0 itu jika dibinerkan yaitu 0 4 kali. Setelah itu kita langsung gabungkan hasilnya yaitu 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Atau sederhananya bisa kita tulis yaitu ini. Mengapa ini saja? Karena saya katakan tadi 0 yang ada di depan itu bisa tidak kita tulis karena tidak memiliki nilai dan tidak berguna. Jadi kuncinya di sini adalah kita perlu mengingat tabiat ini lagi. Berapa angka atau nilai dari heksadesimal ini jika dibinerkan. Setelah itu kita hanya mencocokkan, menggabungkan, lalu menyederhanakan hasilnya.
Oke, yang terakhir sekarang kita akan mengubah heksadesimal ke oktal. Di sini kita hanya disuruh untuk mengkonversi masing-masing digit heksadesimal ke 4 digit. Di sini saya sudah sediakan 2 tabel, yaitu heksadesimal dan juga oktal jika di biner. Kita langsung saja ke soal, yaitu B29. B29. Selanjutnya kita lihat, jika sudah memiliki simbol B, berarti kita ubah ke heksadesimal, karena hanya heksadesimal yang memiliki simbol A, B, C, D, E, dan F. Nilai dari B adalah 1011. Nilai dari 2 adalah 0010. Nilai dari 9 adalah 1001. Setelah itu kita tulis hasilnya. 1011001001. Nah, setelah itu kita disuruh untuk mengkonversi lagi ke 3 digit bilangan biner. Seperti cara tadi, kita pisahkan terlebih dahulu hasil ini. Kita bagi menjadi 3. Setelah itu kita lihat nilai dari 101 itu adalah 5. Dimana dapat 5? Kita lihat tabel ini. Tabel bilangan oktal jika kita ubah ke digit biner. 100 itu nilainya 1004. 101 itu nilainya 115. Nah, yaitu 001 itu adalah 1. Jadi ini adalah hasil akhir. Jadi hasil akhirnya adalah 5, 4, 5, 4, 5, 1. Sehingga bisa kita katakan bahwa hasil dari B29 heksadesimal adalah 5451 oktal. Itu kita hanya perlu mengingat tabel ini, mengkonversikan menjadi 4 digit. Setelah itu, setelah kita mendapat konversi dari 4 digit ini, kita konversi lagi menjadi 3 digit. Seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang operasi bilangan. Nah, operasi bilangan dalam sistem komputer ini kita ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Kita langsung saja ke penjumlahan. Nah, dalam penjumlahan ini ada ketentuan atau ada syarat-syarat tertentu yang harus kita perhatikan dalam kita melakukan penjumlahan angka atau digit ini. Yang pertama yaitu 0 ditambah 0 hasilnya 0, 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 ditambah 1 hasilnya 1, dan 1 ditambah 1 hasilnya 0. Kenapa 0? Biasanya kan kita mengenal 1 ditambah 1 itu hasilnya 2. Nah, sekarang 0 kenapa? Karena ada tulisan carry of 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Digit terbesar bilangan biner itu 1. Maka dikurangi dengan 2 basis. Jadi 2 dikurang 2 sama dengan 0 dengan carry of 1. Atau cara mudahnya supaya kita bisa memahami yaitu 1 ditambah 1 hasilnya 0. 0 itu kita ganti dengan 1 dan kita menyimpan 1. Nah, supaya lebih mudah, sekarang saya akan tunjukkan cara. Langsung ke contoh soal. Soal ini langsung berisi apa yang maksud dengan carry of 1. Caranya sama seperti penjumlahan pada biasanya. 110 ditambah 101. Pertambahan kita gambar dengan ini. Oke.
Nah, kita jumlahkan dari belakang. Menggunakan cara manual, yang penting kita sama-sama. 0 ditambah 1. Kita lihat lagi, 0 ditambah 1 itu hasilnya 1. Selanjutnya, 1 ditambah 0 itu hasilnya 1. Dan 1 ditambah 1 itu hasilnya 0. Terus, apa yang kita lakukan? Nah, setelah kita mendapatkan 0 ini, kan terdapat tulisan carry of 1, artinya simpan 1. Jadi kita simpan satunya di atas ini, atau kita tulis di sini 1. Kita beri warna merah. Nah, warna merah ini berarti simpanan dari 0 tersebut, karena carry of 1. Setelah itu, kita tinggal turunkan saja, karena ini penjumlahan biasa, kita turunkan simpanan ini, yaitu 1 ini tinggal kita turunkan di tanda merah, supaya kita masih mengenali kalau 1 ini adalah hasil dari menyimpan atau carry of 1. Berapa hasil dari 110 tambah 101, yaitu 1011. Lalu kenapa sih saya isi tabel ini? Tabel dari heksadesimal jika kita ubah ke bilangan biner. Kita akan membuktikan, benarkah jika hasil dari 110 tambah 101 ini adalah 1011. Kita lihat dulu, atau kita tulis di bawah. Kita tulis di sini. 110, jika kita lihat, ini adalah 110. Kita lihat di sini. 110 itu nilainya 6. Lalu kenapa 6 di sini isi 0, 1, 110? Seperti yang saya katakan tadi, jika 0 di depan itu adalah tidak berguna dan tidak memiliki nilai. Jadi 110 itu adalah 6. Dan 101 itu adalah 5. Sama, caranya kita 6 dan 5 ini kita tambahkan. 6 dan 5 ditambah 6 tambah 5 itu sama dengan 11. Kita lihat lagi. 11 kita cocokkan. 11 jika kita binerkan itu nilainya berapa? 9, 10, 11. Berarti 11 kita lambangkan dengan B. Nah, 11B itu nilai binernya adalah 1. Nilai binernya adalah 1, 0, 1, 1. Kita lihat hasil yang kita dapatkan tadi dari menjumlahkan 110 dan 101 ini adalah 1011. Jadi bisa kita buktikan bahwa benar hasil dari 110 ditambah 101 itu adalah 1011. Seperti itu caranya. Di sini intinya kita hanya perlu mengingat ketentuan yang berlaku, dan juga jika kita tidak yakin dengan jawaban yang kita dapat, kita bisa menggunakan tabel ini untuk melakukan pembuktian. Seperti itu cara penjumlahan. Saya akan lanjut ke cara pengurangan. Dalam pengurangan ini sama, ada ketentuan atau ada syarat yang digunakan, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, di sini mengapa didapatkan 1? Karena pada saat itu kita meminjam 1 digit dari posisi sebelah kirinya. Atau dalam penjumlahan biasa itu biasa kita meminjam di sebelah kiri. Langsung saja masuk ke soal. Soalnya yaitu 111 dikurang 10. Caranya sama seperti pengurangan pada umumnya.
lalu kita kurang. Nah, kita kurang mulai dari kanan terlebih dahulu. 1 dikurang 0, kita lihat pada ketentuan 1 dikurang 0 itu hasilnya 1. 1 dikurang 0 sama 1. Dan 1 dikurang 1 itu hasilnya kita mendapatkan hasil yaitu 0, 1, 1. Untuk menguji kebenaran dari hasil yang kita dapat, kita lihat lagi. Kita tulis di sini saja. 1, 1, 1 itu adalah 7 jika kita binarkan. Terus 100 atau 100 ini jika kita binarkan itu hasilnya 4. Sehingga 7 dikurang 4 kita mendapatkan hasil 3. Kita lihat 3 ini berapa jika dibinarkan. 3. Kita lihat di sini. 3 adalah 0, 1, 1. Sehingga benar jika kita mengurangkan dari 1, 1, 1 dikurang 1, 0, 0 itu hasilnya 0, 1, 1. Seperti itu, intinya kita hanya perlu mengingat syarat dan ketentuan yang ada pada pengurangan ini dan juga menggunakan tabel dari bilangan oktal jika dibinarkan. Seperti itu. Langsung lanjut saja ke operasi yang terakhir yaitu perkalian. Nah, dalam perkalian ini juga ada syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Di mana 0 dikali 0 itu hasilnya 0, 1 dikali 0 itu hasilnya 0, 0 dikali 1 itu hasilnya 0, dan 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Tidak ada yang spesial, tapi kita hanya perlu mengingat ketentuan dan syarat ini. Langsung saja kita kerjakan. 1 dikali 1, 0. Dikali. Berbeda dengan pertambahan atau penjumlahan atau pengurangan sebelumnya. Nah, perkalian ini kita sama seperti perkalian pada umumnya, yaitu di mana yang di bawah akan habis dulu dikali dengan yang di atas. Mana 0 akan dikali dengan 1, 1, 1, terus 0 lagi dikali dengan 1, 1, 1, dan juga 1 dikali 1 dengan 1, baru kita jumlahkan. Seperti itu. Ini saja kita kalikan 1 dikali 0 itu hasilnya 0. 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 0 itu hasilnya. Kita luruskan dulu supaya lebih mudah. Nah, setelah itu kita langsung ke yang kedua. Bilangan yang kedua. Kita tulis dari sini. 0 dikali 1 itu hasilnya 0. 0 dikali 1 itu hasilnya 0. 0 dikali 1 itu hasilnya 0. Sekarang kita tinggal kita luruskan supaya lebih mudah dan lebih gampang untuk mengingat. Selanjutnya kita mengkalikan bilangan yang selanjutnya. 1 dikali 1, kita lihat di sini, atau kita bisa hitung dengan logika. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Akan saya luruskan.
Setelah itu kita akan menambahkan hasil dari perkalian yang kita dapat. Ditambah satu turun, satu, nol, kalau bingung dapatnya di mana, nol turun, nol ini, turun, nol ini, terus turun lagi nol, ini nolnya ini turun nol, 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 nol ditambah nol, nol ditambah satu, itu hasilnya satu ini. Terus 0 ditambah 1 itu hasilnya 1 ini. Dan 1 ini turun. Terus lagi. Jadi hasil yang kita dapat dari mengkalikan 111 dikali 100 itu adalah 111. Oke, sekian video dari saya mengenai sistem bilangan komputer dan juga operasi bilangan komputer. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan semangat belajar untuk semuanya. Terima kasih.